Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Wida Rosida. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas parafrase puisi, pengertian, dan juga kita akan memparafrasekan sebuah puisi yang berjudul Padamu Jua karya Amir Hamzah. Sebelum memasuki puisi, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, anak-anakku sekalian, pertama kita mengetahui dulu apa itu pengertian parafrase. Parafrase atau parafrasa adalah mengungkapkan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Jadi, parafrase itu kita akan mengungkapkan kembali. Ya, misalnya kita akan membuat parafrase puisi. Nah, parafrase puisi tersebut akan kita uraikan ke dalam bentuk prosa. Ya, tetapi kita tetap tidak mengubah makna dari suatu arti dari suatu puisi tersebut. Kita lihat cara memparafrasekan puisi menjadi prosa. Bagaimana cara memparafrasekan puisi menjadi prosa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memparafrasekan puisi menjadi prosa ialah: 1. Membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Nah, dalam hal ini kalian nanti akan mendengarkan puisi yang akan Ibu bacakan. Ya. Selain itu, pahami isi kandungan puisi secara utuh. Kemudian, jelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi. Nah, jadi untuk memahami suatu puisi, itu tidak akan mudah ya, karena dalam puisi itu terdapat kata kias, ungkapan, majas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memahami suatu puisi, maka kalian harus membuat parafrasenya dulu atau membuat puisi tersebut menjadi prosa. Uraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan kalimat sendiri. Sampaikan secara lisan atau dibacakan. Kemudian parafrase merupakan cara pengungkapan kembali suatu tuturan dari suatu tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertiannya. Nah, jadi puisi tersebut diungkapkan kembali dengan tuturan atau dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah arti atau pengertian dari puisi tersebut. Ciri parafrase: 1. Bentuk tuturan berbeda. 2. Makna tuturan sama. 3. Substansi tidak berubah. Dan 4. Bahasa atau cara penyampaian yang berbeda. Jadi tuturannya berbeda, tetapi maknanya tetap sama, substansinya tidak berubah, dan bahasa atau cara penyampaian kita berbeda satu sama lain. Berdasarkan jenisnya, parafrase dibagi menjadi 2. Parafrase lisan dan parafrase tulisan. Langkah membuat parafrase: 1. Membaca teks keseluruhan. 2. Menentukan pokok-pokok pikiran wacana. 3. Menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya. 4. Menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti. Dan 5. Menyempurnakan pokok pikiran. 6. Membentuk wacana sesuai keinginan. Nah, itu tadi pengertian dari parafrase. Nanti silakan kalian screenshot ya. Sekarang kalian akan mendengarkan puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah. Padamu Jua karya Amir Hamzah. Habis kikis segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu.
Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihku sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Nah, itu puisi dari Padamu Jua karya Amir Hamzah. Marilah kita sama-sama membahas tentang parafrase puisi tersebut. Yang dimaksud mu di sini, padamu jua. Mu di sini itu bukan kekasih hati, bukan manusia, tetapi mu di sini adalah Tuhan. Tema dari puisi ini adalah kerinduan seorang hamba kepada Tuhan. Kita lihat, habis kikis segala cintaku hilang terbang. Yang dimaksud dengan habis kikis, jadi penyair merasa bahwa cintanya itu sudah habis terkikis, bahkan cinta keduniawiannya pun sudah hilang bagaikan burung yang lepas. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Penyair ingin kembali kepada Tuhannya seperti yang dulu dia sering lakukan. Karena dulu dia selalu dekat dengan Tuhan. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Jadi Tuhan itu bagaikan kandil yang gemerlapan. Bagaikan pelita yang menerangi di kegelapan malam. Dengan kesabaran dan kesetiaan, Tuhan itu selalu melambai kepada umatnya. Ya. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Jadi bagi penyair bahwa kekasihnya itu hanya satu, yaitu Tuhan. Penyair merasa sebagai manusia merindukan rasa dan merindukan rupa Tuhan. Tapi di mana engkau? Rupa tiada suara sayup, hanya kata merangkai hati. Di mana engkau Tuhan? Tuhan itu tidak berasa dan tidak berupa. Hanya suaranya saja yang terdengar. Hanya kata-kata yang merangkai hati penyair, yang menyejukkan hati penyair. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Penyair merasa bahwa Tuhan itu pencemburu dan ganas, sehingga Tuhan tidak mau diduakan, yang memangsa penyair dengan cakarnya. Ya, apa yang dimaksud dengan cakar di sini? Cakar itu adalah maksudnya kekuasaan Tuhan yang memaksa penyair dengan kekuasaan Tuhan, sebentar ditangkap, sebentar dilepas, ya, secara bergantian. Nanar aku gila sasar, ya, sayang berulang padamu jua. Ya, jadi dengan peristiwa ini penyair merasa nanar dan kehilangan akal seperti orang gila. Tetapi sayang selalu berulang kepada Tuhan. Walaupun begitu penyair ingin selalu kembali kepada Tuhan. Karena engkau itu pelik menarik ingin. Karena Tuhan itu bagaikan sangat pelik, ya. Serupa darah di balik tirai, serupa seorang gadis di balik tirai yang membuat orang penasaran untuk melihat. Kasihmu sunyi. Ini salah ya, bukan kasihku sunyi, tetapi kasihmu sunyi menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Jadi penyair merasa kasih sayang Tuhan itu sunyi.
yang menunggu penyair seorang diri, tetapi waktu itu bukan giliran penyair untuk menemui Tuhan, ya, karena Tuhan bisa ditemui setelah seseorang itu meninggal. Nah, ini adalah parafrase puisi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Sebelumnya Ibu tutup.